Iblis hitam berselimut malaikat terang, serigala berbulu domba, pelaku-pelaku buas mafia tanah mafia hukum ciptaan 9 naga. Gunung Gelis, tanggal 6 Februari tahun 2024. Ganasnya perilaku biadab para pelaku rampas, caplok tanah-tanah warga di Bogor, khususnya wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya, saat ini satu persatu masuk menjadi DPO APH bersih. Komplotan 9 naga, yang sebenarnya adalah perusak NKRI, 9 naga yang memang tidak ada di dalam sejarah bangsa kita ini, semakin merajalela di Indonesia. 9 naga tidak ada di kitab-kitab suci agama manapun, tokoh-tokoh 9 naga ada dan muncul dari negara lain masuk ke Indonesia. Iblis hitam berbalut malaikat terang, raja dari serigala berbulu domba, berpura-pura baik tapi di dalamnya buas beringas. Karena pemberantasan mafia tanah, mafia hukum sudah menjadi skala prioritas. Ini bukan saja tugas dan tanggung jawab APH karena ini sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, dan rakyat geram kini turut berjuang untuk memberantas. Maka hal-hal yang menyangkut dengan pemberantasan para pelaku mafia-mafia tanah tersebut juga menjadikan visi misi para calon presiden, dan di debat presiden hal ini telah menjadi debat sengit para calon presiden. Bahasan tentang pemberantasan para oknum mafia-mafia tanah bukan saja para calon presiden menjadi perdebatan, para wakilnya juga sengit berdebat. Para calon wakil presiden diminta tanggapannya dalam penanganan memberantas mafia-mafia tanah jika nanti terpilih. Seperti hal dan tindakan konkret apa yang akan dilakukan dalam menangani para mafia-mafia tanah yang sekarang ini sudah merajalela khususnya di wilayah Gunung Gelis Kabupaten Bogor. Ada dari salah satu statement calon wakil presiden yang mengatakan bahwa banyaknya terjadi perampasan hak lahan milik rakyat oleh para mafia tanah, mafia hukum karena sudah mendunia permasalahan ini, karena lemahnya sistem keterbukaan publik. Pada Pemda banyaknya oknum yang berasal dari oknum pejabat pemerintahan yang menutupi, bahkan oknum pejabat itu yang menjadi back pada salah satu tokoh besar di Republik yang bekerja sama dengan 9 naga, melakukan lobby-lobby, money laundry, sehingga semua warga yang menjadi korban semakin terpuruk dan bersikap ketidakpercayaan terhadap peran aktif oknum-oknum ASN. Begitu ucapan dari salah satu calon wakil presiden. Ini yang diungkapkan Jimmy Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, yang sudah menjadi korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum, 9 naga selama 8 tahun 1 bulan, dan ini katanya, ungkapan hati yang saya terima dari tokoh alim ulama, pemuka agama se-Indonesia yang menyampaikan rasa prihatin dan dukungan kepada saya, yang telah menjadikan hikmah dari saya yang menjadi korban kebiadaban 9 naga. Kini satu persatu terkuak siapa dalang dari para pelaku rampas, caplok tanah-tanah rakyat selama ini merajalela di 4 desa, khususnya di Gunung Gelis. Dukungan alam dan bumi yang sudah diporak-porandakan kini tengah membalas karma kepada para pelaku. Satu persatu oknum-oknum pelaku yang terlibat mulai menerima azab atas tindak kejahatan yang selama ini mereka lakukan kepada rakyat yang tidak berdosa. Karena Pak Jimmy lah penderitaan rakyat yang selama ini dirasakan mulai terurai benang merahnya. Jelas Jimmy Mamesah menerangkan begitu ucapan para pemuka agama kepadanya. Dan info A1 di lapangan, ada beberapa petani penggarap yang berada di lokasi lahan 70 hektar di Gunung Gelis milik saya Jimmy Mamesah kerap ditanya-tanya oleh nasabah-nasabah yang terlanjur membeli tanah-tanah dari PT Sumarekon Tbk yang ternyata tanah-tanah tersebut cacat hukum dan bermasalah. Dan dengan adanya informasi bahwa ada oknum wartawan yang dibayar Sumarekon, 9 naga yang mempertanyakan berdasarkan pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah dari awal 2021 hingga hari ini. Oknum wartawan tersebut adalah suruhan PT Sumarekon Tbk untuk melakukan alibi-alibi kotor yang menyesatkan. Mereka kerap membuat pemberitaan palsu, menyiarkan berita fiktif, hoaks atas dasar pemberitaan yang tidak real, membenamkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Oknum wartawan yang hanya berpikir keuangan saja, dan mereka patuh perintah 9 naga. Oknum-oknum wartawan seperti ini adalah perusak NKRI, oknum wartawan yang dibayar untuk memutarbalikkan fakta NKRI. Oknum inilah yang merusak citra dan marwah seorang wartawan.
Untuk semua petani penggarap berhati-hati bila ada oknum wartawan ini, dan himbauan saya kepada semua petani penggarap yang ada di lapangan, jika ada pergerakan yang mencurigakan dari para oknum wartawan, laporkan atau amankan, jangan main hakim sendiri. Laporkan keberadaannya tersebut kepada pihak yang berwajib, APH bersih yang tidak terlibat korupsi dan tindak kejahatan lainnya, ujarnya kembali. Dan masih kata Jimmy Mamesah, semua para pelaku yang terlibat biadab, kejam, dan tak berperi kemanusiaan, sosok perusak NKRI, otak dan biang pelaku mafia tanah, mafia hukum adalah Muljadi Budiman, tokoh 9 naga, yang kerap melakukan kerjasama melibatkan oknum Babinsa dan Binmas, oknum pengadilan dan oknum jaksa, para aparat dan penindak hukum melakukan baik pengamanan di lahan-lahan hasil caplok kepada rakyat. Dan sekarang ini Muljadi Budiman tengah mengalami karma, sakit stroke dan sudah cukup lama, ujarnya kembali. PT MCI, KJA Golf Bumper dari PT Sumarekon Tbk, PT Imora Motor Honda, adalah perusahaan bermodal dengkul, menginginkan untung segunung. Merekayasa modus alibi-alibi 378 atas kepemilikan tanah rakyat, menjual beli tanah-tanah rakyat dengan preman-preman lokal, bukan kepada pemiliknya langsung melalui Evelyn dan Stephen kaki tangan dan anak 9 naga, dibantu Aziz Mahdor dan oknum notaris-notaris abal-abal, oknum pengacara Koprol Bambu, melakukan transaksi dengan warga secara bawah tangan, dengan para penadah-penadah tanah, oknum petani penggarap berbaju PT dan pemilik tanah-tanah tersebut hanya menerima DP dan sisa pembayarannya hingga kini belum juga dibayarkan. Dari kerjasama yang dijalin Muljadi Budiman dengan oknum orang nomor 2 di Pemkab Bogor, Sekda Burhanuddin yang berkolaborasi dengan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor yang lama dan yang sekarang sudah tidak menjabat lagi, merekalah yang membuat dan mengeluarkan plottingan palsu tersebut dibantu para oknum notaris abal-abal lingkaran setan, para pembuat surat-surat palsu, hasil rampas, caplok tanah-tanah milik warga, sertifikat palsu buatan di Jalan Pramuka. Dan apabila ada warga di 4 desa yang ditakut-takuti oknum, masuk pada plottingan PT Sumarekon Tbk di tanahnya, untuk segera melaporkan hal tersebut kepada APH bersih, jangan main hakim sendiri. Laporkan secepatnya untuk ditindak pidana perorangan, karena plottingan tersebut palsu, cacat hukum dan tidak mendasar. Tumpas para pelaku gembong teroris tanah, mafia hukum, dari bumi Indonesia, ucap Jimmy Mamesah penuh semangat. Banyak warga yang menjadi korban 9 naga, dan dari banyaknya korban berjatuhan tersebut banyak yang mengalami sakit berkepanjangan, stres hingga ada yang meninggal dunia, miris dan hal tersebut sudah lama berlangsung di 4 desa. Sama hal yang juga dialami Jimmy Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, yang sudah 8 tahun 1 bulan hak kepemilikannya dipermainkan oleh para pecundang-pecundang. Para oknum pelaku dari pejabat paling rendah hingga pada oknum pejabat petinggi-petinggi di negara ini. Dari pasca kunjungan kerja Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto ke kantor ATR BPN Kabupaten Bogor kemarin, menyisakan pernyataan khusus dari Kementerian ATR BPN RI tentang pemberian hak prioritas pembuatan surat sertifikat tanah milik Jimmy Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis, tetapi secara nyata hal tersebut ditolak tegas oleh Jimmy Mamesah, dengan alasan bahwa keinginan prioritas juga harus diberikan kepada seluruh warga khususnya warga korban Gunung Gelis, tanpa harus membeda-bedakan antara Jimmy Mamesah dan warga masyarakat lainnya. Karena kami sama-sama menjadi korban. Jika saya Jimmy Mamesah diprioritaskan maka saya juga meminta hak yang sama untuk semua warga, tuturnya dengan tegas. Dan saat ini beberapa oknum notaris yang terlibat dengan 9 naga kini tengah diproses hukum. Tindak kejahatan membantu 9 naga dalam membuat surat-surat tanah palsu untuk penguasaan hak milik 9 naga. Dan informasi yang kami dapat di lapangan banyaknya para nasabah dan pengembang yang mendesak meminta pertanggungjawaban PT Sumarekon Tbk untuk mengembalikan uang-uang mereka sejak tahun 2020, karena mereka telah membeli kafling-kafling dari PT Sumarekon Tbk yang secara fakta di lapangan setelah ditelusuri kafling-kafling tersebut tidak ada,
yang ada hanya banyaknya spanduk-spanduk PT MCI, PT KJA Golf dan PT KAA abal-abal yang mengklaim tanah-tanahnya, dan dari hasil pengecekan para nasabah di BPN Provinsi bahwa tanah-tanah tersebut masih pemilik sah Jimmy Mamesah. Jelas ini janggal dan kental aroma tipuannya, ujar salah satu nasabah kepada wartawan. Karena PT Sumarekon Tbk tidak punya tanah, walaupun bersertifikat tanah-tanah itu cacat hukum, PT Sumarekon Tbk hanya mengaku-ngaku saja, seperti pada tanah golf 65 hektar milik keluarga almarhum Niko F. Mamesah, sudah sekian lamanya hingga hari ini belum juga dilakukan pembayaran atau penggantian kerugiannya kepada ahli waris almarhum Bapak Niko F. Mamesah. PT Sumarekon Tbk, yang katanya PT besar, PT raksasa ternyata itu adalah omong kosong belaka. Akal-akalan memiliki tanah, yang ternyata tanah tersebut masih milik warga yang belum dibayar ganti kerugiannya. Para pelaku adalah Aziz Mahdor, dan PT KAA abal-abal, serta ada Berry Tornando pelaku tipu modus 378, membawa-bawa agama, menipu nasabah hingga miliaran rupiah. PT bermodal dengkul modus 378 dibantu aparatur pemerintah yang masuk angin, serigala berbulu domba, pejabat yang jadi penjahat. Dan para aparatur hukum dan aparat Pemda Bersih menjadi geram atas tindakan keji para pelaku tersebut. Mereka melakukan intimidasi, kesewenangan, menyalahgunakan pangkat serta jabatan yang mereka emban. Mereka lakukan penekanan kepada masyarakatnya sendiri, dan yang paling hina adalah jika oknum tersebut adalah seorang anggota DPR MPR yang juga ikut terlibat. Mereka itu oknum perusak-perusak NKRI. Aparat yang masuk angin, mereka telah merusak citra dan marwah NKRI. Kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Jawa Barat dan 4 desa, warga korban dan informasi yang mulai bermunculan dan bisa dipertanggungjawabkan di mana para pejabat petinggi-petinggi di negeri ini yang ikut terlibat, berkolaborasi dengan 9 naga, yang ingin sengaja menghancurkan NKRI, dan saya Jimmy Mamesah rakyat Indonesia yang telah mengungkap menggali semua aktor pelaku di balik 9 naga. Melalui pemberitaan yang saya buat dari awal tahun 2021 hingga hari ini, melalui kerjasama dengan lintas media Indonesia Bersatu, media online, YouTube, streaming, tabloid, koran-koran lokal sampai koran media internasional. Sampai pada satu keyakinan pada semua pelaku yang terjalin kerjasama dengan 9 naga adalah masuknya komunis yang akan memecah belah NKRI. Iblis hitam berbalut malaikat keluar dari neraka yang mampu mempengaruhi penjahat-penjahat, pengkhianat NKRI, para pejabat, petinggi-petinggi NKRI mengambil alih tanah-tanah rakyat, seperti menghisap darah dagingnya sendiri. Karena kami tidak akan terhancurkan, tidak sepeser pun rupiah dapat membeli harga diri Pancasila. Kami rakyat yang sudah lama menderita akan bersama-sama berjuang memberantas komunis dalam 9 naga. Kami tidak akan gentar, karena kami didukung TNI, Polri bersih, ASN, aparatur pemerintah bersih, dan aparatur hukum bersih. Siap berantas 9 naga penyokong mafia tanah mafia hukum. Kami akan berangus semua pelaku, baik pelaku utama sampai pelaku pendukung, dari tingkat paling bawah sampai pelaku di tingkat atas. Karena saatnya kini yang benar katakan benar dan yang salah wajib dipenjarakan. Ucap Jimmy menggebu-gebu. Dan saya Jimmy Mamesah dan seluruh warga paguyuban 4 desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, para pemuka agama se-Indonesia, para wartawan, para pemimpin redaksi dari Tempo, tabloid, media YouTube, streaming lokal hingga Asia dan internasional, yang turut membantu kami melalui pemberitaan dari awal tahun 2021 sampai tahun 2024. Ucapan yang sama kepada APH Bersih, TNI Polri, Kementerian ATR BPN RI, Kemenko Polhukam dan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, atas atensi, support serta dukungannya kepada saya dan warga korban 4 desa. Kami berharap semoga di pemilu 2024 ini, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan presiden yang terbaik, siapapun yang terpilih nantinya, karena kami rakyat Indonesia wajib mendukung pesta demokrasi ini. Semoga damai rakyatnya dan sejahtera rakyatnya.
Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih. Dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah yang dikenal dengan nama Sofyan Jim M, mantan Wakil Koordinator Provinsi Jabar di era tahun 85-86, dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.